Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina syafi'ina Rasulullah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi la yu'alil rijali wal janna wa yafa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ilmihim wa fadil barakatihim في الدين والدنيا والآخرة واجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة والفاتحة صاحب الكتاب سيد أبو عبد الله بن يوسف أسلم ثم إلى سيد شرها شيخ إبراهيم البجري ثم إلى سيد شرها يا محمد الدسوقي ثم إلى حضرة الوالد عبد الله بن محسن العقاص ثم إلى نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal wa ijadu syai' minal alam ma'a karahatihi li wujudihi au adamu iradatihi lahu ta'ala au ma'a dhuhuli awil ghaflati awit ta'lili awit tab'i. Masih melanjutkan mustahilnya Allah bersifat karohah di dalam menciptakan alam semesta, atau mustahilnya Allah menciptakan alam disertai dengan lalai, lupa, atau dengan fi'il elat atau dengan fi'il tabiat. Kemarin sudah kita bahas tentang apa yang namanya karohah ya, udah ya. Jadi karohah itu ada muqasdun gitu kan, nggak adanya apa, kesengajaan. Wal farqu bainal ijadi ala tariqil illati wal ijadi ala tariqit tab'i. Kita sekarang membahas tentang
Mustahilnya Allah menciptakan alam dengan elat atau dengan tabiat. Perbedaan antara fi'il elat dan fi'il tabiat. Wa in kana mustarikaini fi adamil ikhtiyar. Walaupun pada dasarnya keduanya ini sama-sama nggak ada ikhtiar, nggak ada memilih. Elat yang nggak ada sebuah pilihan, tabiat juga nggak ada pilihan. Tapi pada pokok bedanya diantaranya anal ijada bitariqil illati la yatawaqqafu ala wujudi syartin wala intifa imane wa ijada bitariqit tab'i yatawaqqafu ala dzalik. Bedanya fi'il elat itu munculnya sesuatu karena adanya sesuatu yang lain tanpa adanya syarat dan tidak perlu hilangnya penghalang. Adanya sesuatu disebabkan adanya yang lain tanpa adanya syarat dan tidak perlu hilangnya penghalang. Itu namanya fi'il elat. Kalau fi'il tab'i adanya sesuatu berkaitan dengan adanya sesuatu yang lain dengan adanya syarat dan harus hilangnya penghalang. Jadi yang satu pakai syarat dan harus hilang penghalang, yang satu nggak butuh syarat dan nggak butuh hilangnya penghalang. Walihada yalzamu iktiranal illati bima'luliha kataharrukil usbu ma'al khatami allati hiya fihi masalan. Contoh. Apa contohnya? Elat itu pasti selalu bersamaan dengan maklulnya. Selalu bergandeng. Kenapa? Karena nggak butuh syarat dan nggak perlu hilangnya. Berarti keduanya harus bergandengan terus. Contohnya apa? Geraknya cincin dengan geraknya jari. Geraknya mesin jahit dengan geraknya jarum. Apa itu? Elat. Artinya kalau mesinnya bergerak, jarumnya gerak. Ya kan? Atau geraknya mesin dengan geraknya benang. Ketika benang dipasangkan, mesinnya gerak, benang pasti gerak enggak? Mungkin enggak mesinnya dipasang, mesinnya gerak, benang dipasang, tapi benangnya enggak gerak, mungkin enggak? Pernah enggak kamu ngalami gitu? Hah? Ya. Geraknya kepala dengan geraknya peci. Ketika peci ditempelin, kepalanya gerak, pecinya bisa dihalangi enggak? Coba ketika mesin jahit bergerak, benangnya dimasukin, bisa nggak dihalangi mesin gerak biar benang itu nggak gerak? Hah? Bisa dihalangi nggak? Hah? Bisa kalau benangnya nggak ada.
Kalau benang nggak ada ceritanya namanya, nggak ada benang. Oh bisa Beb, dicopot cincinnya, itu nggak cerita namanya. Ini ceritanya ketika keduanya itu ada satu gerak, mungkin nggak? Berarti geraknya si benang itu tanpa dimaui, tanpa diusahakan. Tadi tanpa kosdun, tanpa ikhtiar. Artinya kalau memang itu pilihan, kamu bisa dong milih mesin gerak, benang, diem. Itu pilihan namanya. Kalau saya nggak bisa milih, berarti bukan pilihan. Karena sebuah kepastian. Kalau mesinnya gerak, benangnya pasti, berarti kamu nggak bisa milih yang lain. Itu namanya elat. Nah, mustahil Allah menciptakan alam dengan begitu gitu loh. Tanpa punya adanya pilihan. Allah bikin alam dengan keadaan elat tanpa sebuah pilihan. Berarti zatnya Allah, adanya Allah, dengan adanya zatnya Allah, tiba-tiba seketika itu muncul sendiri adanya alam. Tanpa Allah bisa milih menghentikannya, gitu loh. Pasti gitu loh. Kita mengimani Allah itu bikin alam, mau bikin boleh. Nah, gitu berarti Allah bikin alam atas pilihannya sendiri. Kalau Allah bikin alam dengan elat, berarti Allah nggak memilih. Otomatis alam itu muncul dengan adanya Allah, gitu loh. Tanpa adanya sebuah pilihan. Bersamaan seperti geraknya jari, bersamaan cincin, nggak ada yang ada padanya. Ini umpamanya. Terus wala yalzamu iktiranu tabi'ah bimatbu'iha. Dan tabiat tidak pasti bersamaan dengan yang ditabiati. Kalau elat selalu bersamaan dengan maklulnya. Kalau tabiat nggak selalu bersamaan dengan matbu'nya. Mengikuti nggak harus, bisa saja terpisah. Contohnya apa? Ka ikhraqin nar ma'al khotobi. Seperti membakarnya api bersamaan dengan kayu. Api, kayu. Ketika api nempel kayu muncul terbakar. Selalu enggak? Kenapa? Nah, ketika ada basah, apinya nempel, berarti kan si matbu nggak selalu mengikuti gitu loh, gitu kan? Tapi kalau elat selalu menunjukkan karena apa? Harus hilangnya penghalang. Ada yang bisa menghalangi munculnya terbakar. Jadi api itu nggak selalu bisa membakar. Ketika ada basah, maka api terhalang untuk bisa membakar. Li'annahu qad la yahtariqu bin nari biwujudi man'in wa huwa al-balalu fihi. Karena api itu kadang-kadang akan tercegah untuk membakar karena adanya si basah, masalan. Wa tahallu fi syartin ka'adamil mumasatin nari lahu wa hadza fi haqqil hadis. Maka tidak terpenuhinya syarat seperti tersentuhnya api atau apinya sama kayu ada jaraknya. Api sini, kayu sini, terbakar nggak? Nempel, kadang juga nggak terbakar, nggak ditempelin, nggak. Berarti kan si kayu dan si api boleh saja terpisah, nggak selalu berganti. Itu namanya fi'il
apa? Tabiat. Maka mustahil Allah menciptakan alam dengan tabiat. Kalau Allah menciptakan alam dengan tabiat, berarti akan ada yang bisa menghalangi Allah menjadikan sesuatu. Dan Allah untuk menciptakan butuh persyaratan. Jadi dua perbuatan ini mustahil menjadi perbuatannya Allah. Kenapa? Dua-duanya pada hakikatnya sama, tidak adanya pilihan. Wa amal bari jalla wa azza falau kana fi'luhu bi ta'lil au bi tab'i lazima qidamul fi'li fihima ma'an. Adapun bagi Allah Subhanahu wa taala, andaikan perbuatan Allah terjadi dengan elat atau tabiat, maka hal itu akan menetapkan kekidaman perbuatannya. Allah berarti bikinnya enggak lagi jaiz, menjadi sebuah kewajiban, kepastian gitu loh. Dalam kedua kondisi ini secara bersamaan, karena wajib liwujubi kitami ta'ala waqtiranil fi'li hina idzin biwujudihi ta'ala. Arti wujudnya Allah bersamaan wujudnya Allah, wujud perbuatan. Wa amma ala ta'lil fadhahirun. Kalau ta'lil jelas, nggak ada iskal. Wujudnya geraknya tangan, wujud geraknya cincin, nggak ada permasalahan nih. Kalau Allah begini berarti wujudnya Allah wujud makhluk. Allah wujud, makhluk wujud. Berarti tanpa sebuah pilihan. Jelas ini mustahil kalau Allah perbuatannya taklil. Yang meyakini Allah perbuatannya begini siapa? Ada nggak? Siapa? Kalau kamu nanya ke orang awam nih, kalau alam ada, Tuhan ada. Kalau alam nggak ada, kok dia jawab Tuhan nggak ada, berarti itu elat namanya. Gitu loh. Oh kalau alamnya nggak ada, ya Tuhannya nggak ada. Berarti ketika ada Tuhan, ada alam. Nggak ada Tuhan, berarti ini namanya fi'il elat. Sama dengan ada gerak tangan, ada gerak cincin. Nggak ada geraknya tangan, itu namanya elat. Sedangkan Allah nggak demikian. Mau ada alam, nggak ada alam, Allah ada. Berarti menciptakan alam bukan sebuah kewajiban. Allah boleh saja bikin alam, boleh juga tidak bikin alam, bukan sebuah kewajiban. Berarti jelas Allah bikin tidak pakai wa amma ala tab'i, yang kedua nih. Adapun pada perbuatan tab'i, fala yasihu ayyakuna samma mani'an. Maka Allah tidak mungkin perbuatannya itu dengan tab'i, karena kalau Allah perbuatannya dengan tab'i, maka akan ada yang namanya pencegah atau penghalang. Ketika ada penghalang, Allah nggak bisa bikin, gitu loh maksudnya. Kalau nggak ada penghalang, baru bisa bikin. Wa illa lazima ala yujadal fi'lu abadan. Ketika ada penghalang, maka lazim perbuatan menciptakan alam tidak mungkin bisa wujud selamanya. Ketika hilangnya penghalang, pasti wujud perbuatan. Ketika
muncul penghalang tidak bisa wujud sama sekali. Li'anna dzalikal mani' la yakuna illa qadiman. Karena maniknya pasti juga qadim. Lah, kalau ada manik yang baru, maniknya apa? Masa ada maniknya baru? Kalau maniknya baru muncul dari mana maniknya? Muncul sendiri maniknya. Kalau tadi api untuk membakar, maka ketika si kayunya ini basah, api nggak bisa bakar. Munculnya basah dari mana? Ya, bisa saja muncul. Artinya ente lihat kebakaran nih, ente selesai. Berarti si api nggak bisa membakar karena terhalang oleh basah. Nah, kalau Allah kok mau bikin, tiba-tiba muncul ini muncul penghalang dari mana? Berarti kan begini, nggak mungkin penghalang ini baru gitu loh. Harus qadim. Kalau penghalang ini qadim, berarti bukan selamanya Allah nggak bisa bikin. Nah itu, ketika penghalangnya baru, dari mana muncul penghalang ini? Nggak mungkin kan? Nah, ketika penghalangnya qadim, berarti sama sekali nggak bisa bikin. Gitu loh. Jadi mustahil Allah bikin dengan fi'il toba. Gitu maksudnya. Li'annahu dzalikal mani' la yakuna illa qadiman. Wal qadimu layan adimu abadan. Dan perkara qadim nggak mungkin ditiadakan selamanya. Wala yasihu ta'khirus syarat lima yalzamu alaihi minat tasalsul. Maka dan tidak sah tertundanya syarat karena hal itu pasti menyebabkan tasalsul. Oh, syaratnya dulu ada. Terus maniknya ada. Kalau maniknya hilang, syaratnya ada. Ini bisa muter-muter nih. Atau tartib yang nggak ada, habisnya antara syarat dan manik. Kan yang namanya fi'il toba itu harus ada syarat dan hilangnya manik. Kalau syaratnya ada, tapi penghalangnya ada, nggak jadi. Berarti harus syarat ada dan penghalangnya hilang. Lah, Allah bisa nggak menghilangkan penghalang? Oh bisa. Lah, penghalangnya qadim nggak? Qadim. Lah qadim itu nggak bisa dihilangkan, nggak bisa dihilangkan bukan qadim. Sesuatu yang tidak berawal, kaidahnya apa? Tidak bisa berakhir. Masa ada perkara nggak berawal kok bisa? Bagaimana sih? Ada wujud perkara yang nggak berawal pasti nggak akan. Jadi kalau Allah kok menciptakan dengan fi'il toba, pasti Allah nggak mungkin bisa menciptakan. Walaupun dia wujud syarat, ada penghalang, maka nggak akan mungkin terjadi. Falihada qulna fima sabaq. Maka karena itulah dalam penjelasan yang lewat aku berpendapat fima annahu yalzamu ala takdiri ta'lil awit tab'i fi haqqi ta'ala kidamu ma'lulin aw madbu'in. Faqad qamal burhanu ala wujubi hudusi likulli ma siwahu ta'ala. Berdasarkan pengandaian taklil dan toba bagi Allah, maka yang dielati dan yang ditabiati pasti akan kidam. Elatnya pasti kidam, matbu'nya pasti kidam. Padahal sudah ada burhan yang menjelaskan wajibnya sifat kudus bagi segala sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala.
Wa ala wujubi qidami wa baqai lahu ta'ala jalla wa azza. Fatahayyanu anahu ta'ala fa'ilun bimahdil ikhtiyar wa batala madhabul falasifah wa tabai'in adallahumullahu ta'ala wa akhla minhumul ard. Maka sehingga pasti tersimpulkan bahwa Allah adalah zat yang maha pembuat murni atas pilihannya sendiri, dan gugurlah pendapatnya para filsuf dan para kaum naturalisme. Semoga Allah merendahkan mereka dan mengosongkan bumi daripada mereka. Doanya Wali. Kaum naturalisme itu siapa? Ini udah alamiah. Lain lagi. Hukum alam. Itu kaum naturalis tuh, gitu loh. Hah? Hukum alam. Jadi kayak ini saya lempar ke atas, jatuhnya kok bisa? Oh, udah hukum alam, gitu loh. Nanti ya. Ya, dia percaya Tuhan, tapi Tuhan harus bikinnya begitu, gitu loh. Nggak bisa yang lain lagi, gitu loh. Memang yang namanya benda dilempar ke atas pasti ke bawah, gitu loh. Kalau kita boleh nggak saya lempar benda ke atas, tapi nggak turun lagi? Boleh nggak? Saya lempar benda, tapi nggak turun lagi. Kamu boleh tes sama siapa saja, mesti jawabnya pasti turun. Kalau nggak turun, berarti nyangkut. Kalau nggak nyangkut, pasti turun. Kenapa? Itu sudah hukum alam, alamiah. Gitu. Berarti Allah, kalaupun dikatakan itu Allah yang bikin, berarti Allah bikinnya harus begitu, gitu loh. Nggak bisa bikin yang berarti tanpa ikhtiar. Allah nggak bisa bikin yang model lain. Kalau benda saya lempar ke atas, tambah naik, gitu maksudnya. Oh, nggak bisa, harus. Ini yang mengharuskan itu akal ente. Hah? Suatu daerah ada udara jauhnya tapi tidak ada gravitasi gitu. Yang terbatas gravitasi. Bukan hampa udara tapi ngapung ya. Kalau nggak ada gravitasi. Gravitasi buat pangkalan. Ciptanya gravitasi. Itu namanya kaum natu. Kalau satu lagi filsafat fi'il ilah. Kalau naturalis fi'il toba. Jadi syaratnya harus begini, gitu loh. Ketika ada syarat begini, harus begini, gitu maksudnya. Itu kaum naturalis. Nah, keduanya kita tolak mustahil. Allah nggak mungkin menciptakan sesuatu dengan elat atau dengan tabiat. Kenapa? Karena akan hilangnya fi'il mukhtar, akan hilangnya perbuatan memilih bagi Allah. Allah jadi nggak punya pilihan untuk berbuat yang lain. Sedangkan Allah jelas-jelas zat yang menciptakan sesuatu dengan kebebasan. Dari mana lihatnya?
dari arah nggak mungkinnya ada penghalang dan nggak mungkinnya ada sesuatu yang muncul dengan qadim. Selain Allah, semua munculnya baru. Selain Allah, ada permulaannya. Kalau selain Allah ada permulaannya, berarti selain Allah diciptakan. Kalau selain Allah diciptakan, berarti Allah bebas. Mau menciptakannya boleh, nggak menciptakan juga. Andai ada satu perkara yang ada bersama Allah, maka mungkin saja Allah punya fi'il ya kan? Atau ada perkara yang nggak mungkin bersama Allah selamanya, nggak mungkin ada selain Allah. Bisa jadi tapi karena adanya si manek. Jadi maneknya kan Allah nggak bisa menciptakan gara-gara ada si Allah itu sudah menghancurkan maneknya, Bib. Kan maneknya qadim. Bagaimana qadim bisa dihilangkan gitu loh. Ya, makanya kita harus bisa punya pikiran bahwa dua-duanya ini adalah perbuatan makhluk. Makhluklah yang punya perbuatan dua ini. Ada makhluk yang punya perbuatan elat atau punya perbuatan tabi, dan dua perbuatan ini diciptakan oleh Allah, bukan ada bagi Allah. Wahasilu anna aksamal fa'il bihasabi takdiril akli salah satu. Kesimpulannya, berdasarkan analisa akal, fa'il, pelaku perbuatan hanya ada 3. Fa'ilun bil ikhtiyar wa waladhi yata'atta minhul fi'lu wa tarku. Yang pertama adalah fa'il yang dia bisa punya pilihannya, menciptakan dengan pilihannya sendiri. Maka yang dengan mudah melakukan sesuatu dan dengan mudah meninggalkan sesuatu. Mau bikin ya boleh, nggak bikin juga boleh. Yang kedua, wa fa'ilun bitaklil wa waladhi yata'ata minhul fi'il duna tarki wala yatawaqqafu fi'luhu ala wujudi syarat wala intifa'il mani'. Pelaku yang kedua adalah mudah melakukan tapi nggak bisa meninggalkan. Memunculkan bisa, tapi meniadakan nggak bisa. Yang mana perbuatannya tidak tergantung pada adanya syarat dan tidak bisa dicegah. Jadi kalau mau bikin muncul bisa, tapi meniadakan nggak bisa. Saya mau gerakin cincin bisa, coba biar nggak gerak gimana? Nggak bisa. Bisanya menggerakkan, nggak bisa mendiamkan si cincin. Yang ketiga wa fa'ilu bi tab'i, yang ketiga fa'il dengan tab'i wa waladzi yata'atta minhu fi'il duna tarki wa yatawaqqafu fi'luhu ala wujudi syarat wa intifa'il mani'. Yang kedua sama nih. Yang mana mudah melakukan untuk memunculkan dan tidak bisa menghilangkan perbuatannya. Yang mana perbuatannya tergantung pada adanya syarat dan tidak adanya pencegah. Api itu mudah, kalau mau bakar mudah. Tempel bakar, mudah. Nanti mau bakar apa, api taruh. Coba api suruh matiin lagi, bisa? Berarti dia nggak punya pilihan meniadakan. Hanya punya pilihan, ya berarti bukan pilihan kalau begitu. Keterpaksaan dia hanya bisa mengadakan tanpa bisa meniadakan.
Nah, fi'il mukhtar itu bisa mengadakan dan bisa pisau. Bisa nyobek enggak? Nyobek. Nutup bisa? Air basahin. Ngeringin bisa? Berarti dia nggak punya pilihan untuk bikin yang lain. Hanya bisa mengadakan. Fi'il ikhtiar itu yang bisa mengadakan, bisa meniadakan. Wa hadzal aqsamu salasah kulluha maujudatun indal falasifah. Maka ketiganya ini adalah perkara yang mana perkara tersebut ada dalam pendapatnya falasifah wa tabaiin. Walam yujad minha indal mu'minin illa wahid. Dan tidak ada pendapat ini menurut orang mukmin kecuali hanya satu. Bahwa mujidun bil ikhtiar. Itu pencipta yang menciptakan dengan ikhtiar. Summa hadza khasun biwahidin wa huwa maulana jalla wa azza. Dan yang satu itu juga khusus hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. La mujida siwahu tabaraka wa taala. Karena enggak ada lagi pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Wa mahma jara labdu ta'lil ka ibarati ahli sunnati walaisa muraduhum bihi illa thubuta talazumi baina amrin wa amrin imma aklan au syar'an min ghairi ta'thirin lil illah fi ma'luliha albatata fa'rif dalika wala taqtar fi dhawahiril ibarati fatahlika ma'al halikin. Hati-hati nih. Ini poinnya di sini nih. Terkadang ada lafaz elat dan lafaz toba yang muncul dalam ucapan-ucapannya orang-orang ahli sunnah. Tidak ada yang dikehendaki kecuali menetapkan talazum antara suatu perkara dengan perkara yang lain. Kadang ini suka muncul, nanti kenapa ini rumah kebakar? Api. Kan ini terkadang muncul yang seperti itu dalam perkataan ahlu sunnah wal jamaah. Ini kok luka kenapa? Jatuh kena aspal. Ini mati kenapa? Ketabrak pesawat terbang. Ini mati kenapa? Ini kecepit pintu. Ini kenapa? Ini. Yang dimaksud oleh ahli sunnah harus apa itu? Adalah pergandengannya sesuatu dengan sesuatu. Talazum antara suatu perkara dengan perkara lain ada kalanya dari sudut pandang akal dan ada kalanya dari sudut pandang syarak tanpa mengakui adanya pengaruh iklat pada maklulnya sama sekali. Jadi walaupun saya ngomong, ini karena api, tetap itu hanya di mulut, gitu. Nggak boleh masuk ke hati. Hatinya hanya memahami ini dimunculkan oleh Allah. Tapi omongan elat dan maklul tidak ditinggalkan. Gitu. Kalau kamu tinggalkan, jadinya Superman. Artinya sesuatu yang harusnya kamu simpan di dalam, kamu keluarkan. Yang harusnya ada di luar, nggak kamu pakai. Gitu loh maksudnya.
Omongan ente kalau mau membersihkan badan pakainya apa? Oh, air. Itu enggak kamu pakai. Terus kamu ngomong, ya kalau saya mau membersihkan badan ya nunggu Allah bersihin. Emang Allah tukang gosok, tukang mandiin ente gitu loh. Ente kalau mau jahit baju gimana yang sobek? Ya nunggu Allah ngerapetin aja. Emang Allah tukang jahit loh gitu. Ini sesuatu menisbatkan fi'il yang bukan haknya pada Allah dinisbatkan pada Allah jadinya gitu loh. Yang namanya membakar itu bukan perbuatannya Allah, menjahit bukan perbuatan Allah, memotong bukan perbuatan Allah, itu perbuatannya makhluk. Tapi ketika ada pada makhluk, Allah yang menjadikan gitu loh. Kayak begini, Gatot kaca terbang. Yang nerbangin siapa? Dalangnya ikut terbang nggak? Kan nggak ikut terbang, gitu loh. Jadi terbang itu bukan kerjaannya dalang, tapi dalang menjadikan terbang, gitu maksudnya. Membakar itu kerjaannya api, tapi Allah yang menjadikan terbakar, gitu loh maksudnya. Jadi kalau Allah nggak bikin sesuatu terbakar, api itu nggak punya gandengan, nggak punya kerjaan nih. Kayak Nabi Ibrahim dilempar ke api. Kalau Allah nggak bikin terbakar, itu api dan Nabi Ibrahim ya kemul-kemulan aja. Nggak ada efeknya apa-apa gitu loh. Kalau Allah nggak bikin terbakar, keduanya peluk-pelukan aja. Alah, nggak ada pengaruhnya apa-apa maksudnya. Sama-sama makhluk. Ente makan nasi. Kalau Allah nggak bikin kenyang, makan nasi terus. Keluar, makan. Nggak ada urusan sama kenyang kan? Karena kenyang itu Allah yang bikin, gitu loh maksudnya. Ya, kalau masih berak di surga kenyang nggak ada, makan tiap waktu. Ya. Makan aja makan. Berak enggak, kenyang enggak. Kenapa? Karena kenyang itu Allah yang memunculkan. Gitu. Nyambung nggak nih? Jadi keduanya ketika digandengkan oleh Allah, ini hanya talazum aja. Pergandengan, ada yang pergandengan akli, ada yang pergandengan syar'i. Atau kamu lihat kayak kamu beramal, ini kok sholat, ini kok puasa, ini kok haji. Oh, ini orang masuk surga itu ya sholat. Itu hanya gandengan syar'i aja, gitu loh. Bukan terus yang bikin kamu masuk surga itu sholat, bukan. Gitu loh. Kalau Allah nggak masukin ente sholat ya dan nggak ada hubungan apa-apa gitu loh maksudnya. Ente haji bolak-balik haji ya cuma dapat julukan Pak Haji, bukan ahli surga, bukan. Karena mau ente haji 1000 kali, kalau Allah nggak masukin ke surga, haji kamu nggak bisa bikin masuk surga, nggak bisa. Ini hanya ada gandengan, baik gandengan akli maupun syar'i. Syar'i itu peletakannya pada adi-adi juga nanti. Ya. Ketahuilah hal ini dan jangan sampai tertipu dengan lahiriahnya teks. Sehingga binasalah orang-orang yang dibinasakan oleh Allah. Wa inna ma fasarna karohah bi adamil iradati
linakhtariza bidzalika minal karahatil lati hiya min aqsamil hukmi syar'i. Kami mentafsiri karoha dengan keterpaksaan, dengan tiadanya iradah, agar mengecualikan karoha yang ada pada hukum syar'i. Waya tolabul kafi anil fi'li tolaban ghairu jazim, yaitu tuntutan mencegah dari sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak tegas. Fatilka yasihu an tajtami'a ma'al ijad. Maka karoha jenis ini dapat berkumpul bersamaan penciptaan. Fayujidullahu ta'ala fi'la ma'a karohatin lahu. Maka bisa jadi saja diomong nanti Allah bisa saja menciptakan perbuatan disertai dengan karohah. Nahyuhu anhu kama asallallahu kathiran minal khalqi ma'anahyihi lahum andalikal dolal. Sebagaimana Allah menyesatkan, maksudnya mencegah darinya. Allah menciptakan tapi mencegah dari perbuatan tersebut, sehingga mana Allah menyesatkan banyak makhluk disertai larangannya terhadap mereka dari kesesatan. Ini karoha yang dimaksud sama siapa? Mu'tazilah. Allah itu bisa saja menciptakan dengan karoha. Bikin tapi dengan gak seneng. Maka musonif membedakan mana karoha akliyah, mana karoha syar'iyah, gitu loh. Itu loh maksudnya. Jadi yang gak mungkin itu karoha apa? Akliyah, gitu loh. Kalau karoha syar'iyah itu masih mungkin, gitu loh maksudnya. Kayak apa? Allah bikin sesuatu, tapi Allah melarang orang melakukannya. Allah bikin, tapi mencegah orang untuk melakukan hal tersebut. Kayak apa contohnya? Allah bikin uban, tapi mencegah untuk mencabutnya. Nyabut uban hukumnya apa? Tapi ubannya dibikin. Jadi Allah bikin uban, tapi Allah melarang orang untuk mencabutnya. Itu masih bisa terjadi kalau karoha bermakna syar'i, gitu loh. Allah bikin bawang putih, tapi melarang kamu mengunyahnya. Allah bikin duren, melarang kamu memakannya. Bisa terjadi kan? Karohah dengan makna syar'i apa? Sesuatu yang dia melakukan tapi nggak seneng, gitu loh. Apa? Janda. Apa? Oh, janda-janda aja kayaknya. Pandangannya jamur kalau ente. Janda di bawah umur. Iya kan? Yang namanya syar'i itu bicara perbuatan, bukan bicara barang. Babi itu hukumnya apa? Enggak ada babi haram.
Nah, kalau makan babi haram. Arak hukumnya apa? Arak hukumnya apa? Nggak ada hukumnya. Diminum haram. Kalau kamu yang minum, mukallaf yang minum, haram. Kalau anak kecil? Nggak ada hukumnya. Jadi syar'i itu bicara perbuatan. Jadi Allah bisa aja menciptakan sesuatu dan Allah melarang kamu memperbuatnya gitu loh. Kalau larangan yang keras namanya haram, larangan yang nggak keras namanya makruh gitu loh. Allah bikin arak, melarang kamu memakannya dengan larangan yang keras. Kalau kamu makan, saya hukum itu namanya haram. Kalau larangannya nggak keras namanya makruh gitu loh. Allah bikin tembakau, tapi melarang kamu menghisapnya. Itu maksudnya kan? Makruh apa haram? Kalau ente ngomong sama Kiai NU haram, oh bisa rame ente. Ini ngomong sama Udin aja nih, rokok haram, oh bisa rame ente. Ya kan? Jadi karoha ada dua nih, ada karoha akliyah, ada karoha syar'iyah. Yang dimaksud musonif karoha akliyah, bukan karoha syar'iyah. Wa amma karohatu bimakna adamil iradati lahu ta'ala fi'lin. Adapun karoha dengan makna tidak ada iradah bagi Allah dalam perbuatannya, fayastahilu istima'uha ma'al ijad. Maka itu hal yang mustahil berkumpulnya bersama perbuatan. It yastahilu ayyaqa'a fi mulki maulana jalla wa azza ma la yuridu wuqu'uha. Maka enggak mungkin muncul di jagat ini, di jagatnya Allah, sesuatu yang ada tapi tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatanabbah lihadhihi nuqtati al-ajibah fi dzalika taqyid alladzi qayyadna bihil karaha fi asl aqidah. Ingatlah catatan yang indah ini terkait batasan yang aku gunakan untuk membatasi karohah dalam kitab asal, yakni kitab akidah. Jadi karohah yang dimaksud adalah karohah bermakna akliyah, bermakna apa? Tidak adanya sesuatu yang muncul tapi tidak dikehendaki oleh Allah, gitu loh. Yang mustahil itu adalah adanya sesuatu yang muncul di jagat tapi tidak dikehendaki oleh Allah. Kalau Allah yang menciptakannya disertai Allah melarangnya, itu ada jelas. Tapi kalau muncul di jagat ini sesuatu yang tidak dikehendaki munculnya oleh Allah, ini yang tidak mungkin. Kemaksiatan itu yang bikin siapa? Oh, Allah nggak bikin yang jelek-jelek, Bib. Gitu loh. Allah hanya bikin yang baik, karohah. Nah, ini loh. Berarti muncul sesuatu tidak dikehendaki oleh mustahil. Itu maksudnya. Harus segala yang muncul di jagat ini muncul atas kehendaknya Allah. Walaupun Allah memunculkan lalu melarangnya boleh saja. Allah memunculkan tapi nggak menyukainya boleh saja. Tapi kalau itu muncul bukan karena kehendaknya Allah, mustahil. Gitu loh. Jadi wajib segala yang muncul di jagat ini atas kehendaknya Allah, dan kehendaknya Allah muhtar.
dengan ikhtiar, bukan dengan keterpaksaan. Ya, ini maknanya mustahil karoha bagi Allah. Ini catatan yang sangat indah untuk bisa kamu ketahui. Maka jangan sampai kamu lupa dengan keadaan ini. Wabillahi ta'ala at-taufiq. Maka pertolongan untuk paham hanyalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan paham hal ini. Kita meyakini semua yang muncul adalah atas ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga kita tercatat menjadi orang-orang ahlu sunnah wal jamaah, selamat di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna وأننا أسرافنا على لظى إشرافنا فاكتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل ذولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه داد تعزي صحبي والحمد لله في البدء والثناء فانا ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.